Tumsara walaupun dia mengundurkan diri sebagai anggota DPR, dia tetap fokus dan juga dia tetap bagaimana mengurusi anak muda, bagaimana merespon aspirasi-aspirasi anak muda untuk berkembang di negara ini, khususnya Gen Z, gitu kan, Gen milenial, gitu. Dia tetap. Ketika kami Tidar Palembang sendiri mendengar bahwa beliau mengundurkan diri, ya sebenarnya dari Tidar Palembang juga agak sedih begitu. Tapi hal itu semua dilakukan beliau dengan ketulusan hatinya demi bangsa dan negara ini. Ya, di situ kami melihat bahwa ya Tumsara itu tuh ya kami anggap sebagai inilah ibaratnya itu panutan kan. Panutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita, Lentera Demokrasi. Mengingat dengan tema kita pemuda hari ini, saya mengingat Insinyur Soekarno pernah mengatakan, pemuda adalah kunci kekuatan, penggerak utama dan menguncang dunia, dan membawa perubahan bagi bangsa. Ia menegaskan bahwa 10 pemuda yang bersemangat dan mempunyai cita-cita tinggi akan mampu menggerakkan poros perjuangan dan membuat perubahan daripada 1000 orang tua. Artinya beliau mengatakan bahwa sangat penting semangat muda dalam hal memajukan bangsa dan menghadapi tantangan di masa depan. Oke, kali ini kita dihadiri oleh salah satu narasumber kita, tokoh pemuda, Ketua Tidar, yaitu Arkana Gumaira. Ya, benar. Oke, Arkana Gumaira. Oke, bro, panggilannya bro ya? Bro. Oke, bro Arkana, sehat? Alhamdulillah. Oke. Bro Rival. Alhamdulillah. Bro Arkana sibuk akhir-akhir ini? Ya, akhir-akhir ini mungkin saya juga masih statusnya mahasiswa kan di Magister Hukum Unsri ya. Iya. Jadi kuliah akhir-akhir ini. Kalau boleh tahu, Tidar ini bergerak di bidang apa ya? Dan fungsinya sebagai sayap partai itu apa, Bro Arkan? Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya Bro Ripal ya. Jadi perlu diketahui teman-teman sekalian juga ya. Tidar itu adalah kepanjangannya Tunas Indonesia Raya. Ya benar apa yang dikatakan oleh Bro Ripal tadi bahwa Tidar adalah salah satu organisasi sayap partai di Gerindra. Nah, khususnya di bidang kepemudaan nih, Bro. Jadi di Gerindra tuh banyak tuh sayap partai itu. Ada fungsinya di bidang kesehatan, di bidang keagamaan. Nah, Tidar sendiri itu fokus di bidang kepemudaan. Itulah kenapa nama itu Tunas. Itu filosofinya tuh Tunas. Jadi sebelum mereka itu tampil dan siap menjadi kader Partai Gerindra, mereka disiapkan dulu nih Tunas nih. Oh iya. Bagaikan pohon Tunas ya, Tunas. Nanti kalau udah jadi Tunas baru dia bisa terbang tinggi. Bagaikan saya Partai Gerindra, burung Garuda gitu kan. Nah, itu Tidar itu tadi. Itu kalau pertanyaannya kenapa Tidar lahir ya? Jawabannya adalah sebagai wadah anak-anak muda di Indonesia untuk mengembangkan diri, menyiapkan diri dan juga belajar tentang perpolitikan. Oh iya. Jadi di Tidar juga belajar tuh kenapa kita harus berpolitik. Apakah politik itu berkaitan dengan muda? Itu di Tidar itu dipelajari semua gitu. Nah, itu yang itu bisa dibilang alasan kenapa Tidar itu dibentuk pada saat itu. Tepatnya di tanggal 7 Juli 2008. Gitu, Bro. Tidar ini berarti Tidar ini anggota-anggota kader-kader Tidar ini proyeksinya bakal ke partai berarti? Iya, disiapkan untuk melanjutkan atau enggak perjuangan Partai Gerindra. Karena kan Tidar ini dibentuk pasca sebelum pemilu. Apa? Iya, benar. Memang untuk membantu memenangkan berarti ya. Ya, memenangkan pada saat itu ya mengumpulkan aspirasi anak muda itu kan di Indonesia begitu. Jadi dikumpulkan aspirasinya dan dikembalikan kepada Partai Gerindra bahwa pemuda tuh butuhnya ini. Iya.
Apakah Tidar ini difungsikan hanya untuk suksesi pemilu atau mungkin memang ya ada seterusnya gitu. Ya. Jadi Tidar sendiri itu semenjak di 2009 ya, dia itu bukan sekedar sebagai wadah untuk aspirasi pemuda, tapi dia sebagai penggerak bagi anak-anak muda begitu di situ. Dan untuk pembentukan Tidar sendiri gitu kan, terkait struktur, itu strukturnya ada pusat PP namanya, PP. kemudian di bawah PP ada pengurus daerah itu sejajar dengan provinsi. Kemudian kami, ya saya sendiri sebagai ketua pengurus cabang Tidar Kota Palembang. Nah, di bawah pengurus cabang Tidar Kota Palembang, ya kota khususnya PC itu ada namanya PAC, bro. PAC itu pengurus anak cabang. Pengurus anak cabang. Itu di bidang ya di setiap kecamatan tuh. Nah, kalau di Palembang sendiri ini udah terbentuk 5 kecamatan. 5 kecamatan. Berarti memang sudah ada 5 PAC. 5 PAC dan target saya di kepengurusan saya seluruh kecamatan Palembang terbentuk PAC Tidar. Wah, luar biasa. Itu memang target Bro Arkana sebagai ketua Tidar sekarang ya. Itu program utama saya gitu untuk mengembangkan Tidar di Kota Palembang ini sendiri. Berarti ini Bro Arkana sendiri sudah dilantik sejak kapan ini? Dilantik kemarin di seminggu yang lalu ya. Oh, baru dilantik? Iya, di tanggal 6 September tahun 2025 kemarin tuh, hari Sabtu minggu kemarin. Oh, jadi memang Tidar Kota Palembang ini sudah ada tapi belum kepengurusannya belum dilantik. Dilantik setelah 6 September kemarin. Nah, ini perlu diluruskan nih. Oke. Jadi Tidar Palembang itu dari tahun 2008 udah ada. Sudah ada. Proker-prokernya juga udah ada gitu. Oke. Dan kemarin itu di tahun 2023 kami pernah, mungkin teman-teman di sini yang anak muda pernah tuh ikutan Tidar Cup. Itu futsal sekota Palembang. Jadi seluruh tim-tim anak-anak muda baik di tingkat mahasiswa, di tingkat kecamatan itu daftar gitu, dan itu adalah salah satu ya program terbesar kami pada saat itu tahun 2023 begitu, karena jumlah penontonnya sendiri itu kapasitas itu over capacity itu di Jakabaring itu. Nah, pada saat itu kami emang fokus ke olahraga karena kami lihat pada tahun 2023 tuh futsal ini jadi pusat anak muda untuk kegemaran gitu kan. Nah, tertarik kami waktu itu ya. Jadi kami memilih untuk buat proker Tidar Cup ini dan alhamdulillah sukses. Nah, pada saat itu dibawa kepemimpinan Bro Rido. Oh, Bro Rido. Iya, Bro Rido itu saya sebagai sekretaris. Itu dari tahun 2022 sampai 2025 ini. Itu. Sekarang Bro Rido sebagai Dewan Pembina. Gitu. Nah, di bawah kepemimpinan Bro Rido itu ya Tidar itu di Palembang makin bangkit lagi dan juga terbentuk 5 PAC itu di zaman Bro Rido itu. Kemudian akhirnya pada tahun 2025 ini beralih ke pengurusan di bawah nahkoda saya begitu, Bro. Oke, jadi mungkin salah satu proker dari Bro Arkana ini adalah seluruh kecamatan yang ada di Kota Palembang ini ada PAC. Iya. Mungkin ada lagi program-program kerja yang diunggulkan atau program kerja yang direncanakan untuk selanjutnya mungkin? Ya, jadi kami itu di Tidar, khususnya di Palembang itu memiliki beberapa bidang. Oke. Nah, itu ada bidang OKK, organisasi keanggotaan dan kaderisasi, kemudian ada bidang hukum, bidang pendidikan dan olahraga, kemudian ada bidang kewirausahaan gitu kan, masih banyak bidang lain. Dan kemarin dapat kabar dari pusat bahwa akan ada penambahan bidang-bidang lagi untuk dengan bertujuan bahwa seluruh akses kreativitas anak muda tuh berkembang di Tidar. Apa itu namanya? Terhubung ya? Terhimpun. Oh, terhimpun. Iya, gitu. Ya, apalagi ada di bidang hukum tuh. Di bidang hukum kami sudah memulai itu programnya itu adalah bantuan hukum gratis. Bantuan hukum gratis. Ya, konsultan hukum gratis bagi seluruh
masyarakat Kota Palembang. Oh, itu berarti konsepnya sama seperti lembaga bantuan hukum LBH yang lain berarti? Iya, bisa jadi begitu, Bro. Karena kan ada beberapa di Tidar itu juga praktisi-praktisi hukum yang masih anak muda tuh kan, di situ. Karena kami melihat isu ya kayak apa namanya, contohnya di Palembang itu kan banyak tawuran, banyak perbuatan-perbuatan melawan hukum dari anak muda itu. Nah, bidang hukum di Tidar itu ya konsentrasinya ke situ tuh. Iya. Bagaimana dia mencegah dan juga bagaimana dia menanggulangi persoalan-persoalan hukum yang ada di Kota Palembang. Benar. Bro. Karena memang tingkat kriminalisasi di Kota Palembang mungkin cukup tinggi ya, Bro ya. Iya. Mungkin agak sedikit menyenggol sedikit ini ya, Bro. Beliau adalah Rahayu Saraswati. Iya, benar. Anak kandung dari Hasim Joyo Hadikusumo. Iya. Beliau adalah ketua umum pusat Tidar dan ada sudah terjadi beliau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai DPR RI dengan alasan penggorengan isu lah di salah satu podcast. Itu tanggapan Bro Arkana gimana itu? Ya, di Tumsarah itu adalah panutan kami di Tidar ini seluruh Indonesia. Gitu. Bagi kami Tidar, bagi saya pribadi sebagai personal ya, Tumsarah itu adalah orang yang cerdas, tulus, gitu kan, dan juga memiliki profesionalisme tinggi ya. Khususnya bagaimana dia menahkodai Tidar ini yang makin hari ya Tidar ini makin berkembang ya. Di situ kami melihat bahwa ya Tumsarah itu tuh ya kami anggap sebagai inilah apa namanya itu ya ibaratnya itu panutan kan. Panutan. Gitu ya. Ketika kami Tidar Palembang sendiri mendengar bahwa beliau mengundurkan diri ya sebenarnya dari Tidar Palembang juga apa namanya itu ya agak sedih begitu. Tapi hal itu semua dilakukan beliau dengan ketulusan hatinya demi bangsa dan negara ini gitu. Tapi pertanyaannya apakah dengan Tumsarah itu mengundurkan diri dia berhenti untuk apa namanya itu mengurusi anak-anak muda, kemudian apakah dia tidak akan lagi mendengarkan aspirasi anak muda? Oh, tidak, Bro. Ya. Tumsarah walaupun dia mengundurkan diri sebagai anggota DPR, dia tetap fokus dan juga dia tetap bagaimana mengurusi anak muda, bagaimana merespon aspirasi anak muda untuk berkembang di negara ini, khususnya Gen Z gitu kan. Gen milenial begitu, dia tetap gitu karena juga Tumsarah itu ya ada di kepengurusan yang anti perdagangan orang gitu, dan statement beliau jelas, bukan berarti dengan dia turun menjadi anggota DPR ini dia berhenti untuk menuntaskan para orang-orang yang program-program yang sempat dia itu kan pada intinya ya perdagangan orang itu kan akan tetap diberantas oleh Tumsarah itu sendiri walaupun tidak melalui jalur DPR. Ya, benar gitu ya. Jadi bagi kami ya itu sebagai langkah dari seorang pemimpin yang punya kebesaran hati. Ya begitu ya, demi tapi kami tetap mendukung ketum kami Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo ya untuk tetap berjuang itu kan, karena kami ada slogan ya, kami berjuang tiada akhir. Itu memang slogan dari Tidar ya, Bu? Itu kami bangun untuk merangkul semua anak muda. Mari kita tetap berjuang, mari kita dukung Tumsarah ini gitu untuk tetap berjuang tiada akhir. Oke. Tadi tagline-nya apa, Bro? Apa? Berjuang tiada akhir. Berjuang tiada akhir. Iya. Oke. Tapi di Tidar juga ada tagline khusus tuh. Apa tuh?
Salam Lima Cinta. Apa tuh? Boleh dijelaskan itu salam lima? Lima cinta itu adalah filosofi dasar di Tidar tuh. Yang pertama itu cinta diri. Ya. Cinta Jadi seluruh kader Tidar itu wajib mencintai diri sendiri dengan cara menghargai dirinya, gitu, martabat dirinya, gitu. Kemudian cinta sesama. Cinta sesama, cinta diri, cinta sesama. Iya. Oke. Cinta sesama. Jadi apa namanya itu tidak pandang ras, tidak pandang suku, ya kita sama. Sama. Kita sama di depan hukum, kita sama sebagai sama-sama anak muda, tidak ada yang beda. Kemudian ada cinta tanah air. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Nah, cinta tanah air berarti ya kita mencintai ya apa yang sudah ada di tanah air ini, sumber dayanya, sumber daya alam yang sangat luas begitu ya. Bagaimana kita memanfaatkan sumber daya itu untuk kemaslahatan umat. Masya Allah. Gitu. Kemudian ada cinta belajar. Nah, Cinta belajar. iya. Jadi kader Tidar tetap dituntut untuk selalu belajar, bro. Baik itu formal atau non formal. Karena ya belajar itu bagi kami Tidar itu adalah sebuah tonggak awal untuk kita melaksanakan sebuah kejayaan, begitu. Jadi apa namanya itu di Tidar itu untuk belajar itu kami di Tidar Palembang sendiri ya program-program kami ya ada program akademis seperti apa namanya itu upgrading tentang Hukum. upgrading tentang apa namanya itu kreativitas anak muda, kewirausahaan, begitu bro. Tampung semua ya. Ditampung semua gitu. Itu sebagai apa namanya itu bentuk bahwa kami mencintai belajar tadi. Yang terakhir. Nah, itu ada cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Luar biasa memang. Itu. Oke, cinta Indonesia ini memang cinta Indonesia ya berarti ya. Berarti ya memang tagline dari Tidar ini adalah Salam Lima Cinta. Salam Lima Cinta. Oke. Ketum Rahayu Saraswati ini mengundurkan diri dari DPR RI. Ya. Dan kita tahu Rahayu Saraswati ini adalah keponakan dari Bapak Presiden kita, Ya. Prabowo Subianto. Apakah Rahayu Saraswati ini mengundurkan diri karena memang sudah dijanjikan tempat yang lain atau memang ya dia mengundurkan diri dengan kesadaran dia terhadap ucapan dia yang salah waktu itu atau mungkin ucapan dia yang digoreng oleh warga orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Begitu. Sebelum menjawab boleh minum dulu? Boleh bro, silakan bro. Karena ternyata kan udah mulai panas ini. Iya. Mungkin kita sedikit ya. Jadi memang ya Tumsara ini memang benar keponakan Pak Prabowo. Ya, ponakan langsung itu kan. Langsung tuh gitu kan. Tapi pertanyaannya apakah dia mengundurkan diri itu apa namanya itu akan ada Ya. jabatan lain itu Ya, jabatan baru mungkin kan. Ya, itu tidak, bro. Karena Tumsara mengundurkan diri memang benar-benar dari ketulusan hati beliau. Tanpa ada iming-iming lain sebagainya. Bahkan dia apa nama itu mengundurkan diri itu ya sudah dipikirnya matang-matang. Ya, gitu. ya. Dan itu memang dia dari pikirannya sendiri gitu. Tidak ada tekanan, tidak ada apa namanya itu suruhan gitu. Dan juga tidak ada di Tidar tidak ada karpet merah. Itu yang harus ditegaskan. Oh, tidak ada privilege di situ ya? Tidak ada privilege begitu. Ya, mau dia siapapun, kami tadi cinta sesama. Kami sama. Sesama. Wah. Begitu. Luar biasa, Kami sama gitu kan. Khususnya saya. Saya apa namanya bukan keponakan Prabowo, gitu kan. Tapi saya menjadi ketua Tidar. Ya, benar. Begitu. Dan apa nama itu di pusat juga ada sekretaris jenderal Tidar gitu yang beliau namanya Bro Rocky yang beliau merintis karir dulu di Jambi dari anak muda begitu. Dan beliau apa namanya itu bukan juga keponakan Prabowo Iya. dan lain-lain. Bukan siapa-siapa ya? Tidak ada begitu. Jadi apa namanya itu balik lagi Tumsara itu emang tulus dia mengundurkan diri karena demi persatuan negara Indonesia ini. Gitu. Luar biasa. Memang beliau orang yang berlapang dada begitu ya. Berlapang dada. Ketika dia melakukan sesuatu yang menurut
masyarakat salah, dia berlapang dada untuk melepaskan apa-apa yang mungkin sudahlah ini tidak terlalu membuat diri saya besar, ini begitu kan? Bahkan ketika dia mengundurkan diri, dia mengatakan bahwa bukan berarti perjuangan ini selesai. Ya, bukan berarti putus ya? Ya itu beda loh. Kadang-kadang orang udah nggak ada jabatan, sudahlah bodo amat gitu kan. Gua bukan lagi anggota DPR, gua lagi bukan wakil rakyat, udah gua nggak mau lagi tuh ngurusin rakyat. Tapi dengan kebesaran hati beliau tetap ingin berjuang mengurus rakyat dan tetap berjuang untuk mengembangkan kreativitas anak muda di Indonesia ini, bro. Itu yang harus kita lihat. Maka dari itu tidaklah wadah untuk menampung aspirasi pemuda yang digunakan oleh Ketum Rahayu Salah satunya saat ini. Ya. Salah satunya tidak. Ya. Memang kami serius mengurusi anak muda di tanah air ini. Jadi kami betul-betul tuh kami strukturnya terus jelas gitu. Dari atas sampai akhir. Ya mungkin ada nggak sih beberapa kesulitan ya mungkin Bro Arkana baru menjabat nih. Mungkin tapi Bro Arkana kan sudah aktif di Tidar ini sudah lama kan. Ada nggak sih beberapa kesulitan Tidar dalam mengawal pemuda, menampung aspirasi pemuda-pemuda untuk dibuatkan suatu program atau memberikan sesuatu yang nyata kepada pemuda ataupun dengan masyarakat? Ada kesulitan nggak sih sejauh ini? Kalau kesulitan ya setiap manusia itu kan manusia biasa. Ya. Pasti ada. Tapi kami bersyukur bahwa khususnya di Kota Palembang ini kami disupport langsung oleh Ketua Gerindra Palembang sekaligus Wakil Wali Kota Palembang, Bro Prima Salam. Kemudian ada Ketua Gerindra Sumsel, Sis Kartika Sendaradesi, Sis Cici. Mereka mensupport tuh kami itu kan bahwa kalian harus tetap semangat memperjuangkan aspirasi dan mengembangkan kreativitas anak muda di Kota Palembang ini. Itu pesan langsung tuh dari Bro Prima Salam dan Sis Cici itu. Jadi psikologis kami yang mungkin ada kesulitan itu ya akhirnya terobati lewat pesan-pesan dan semangat dari senior kami yang ada di Partai Gerindra gitu. Itulah pada akhirnya kami bisa membangun dan membentuk program-program kerja ke depan. Karena bentuk support dan dukungan dari senior kami tadi. Seperti Bro Prima Salam yang beliau merupakan wakil wali kota Palembang, ketua Gerindra Kota Palembang. Kemudian ada juga di Dewan Pembina kami itu ada Bro Hari Apriansa yang sekaligus wakil ketua DPRD Kota Palembang gitu. Kemudian di Gerindra Sumsel ada Bro Raden Gempita begitu yang sekaligus juga wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan gitu. Moral mereka itulah yang membuat kesulitan itu menjadi ya terobati itu. Kami Tidar Palembang memiliki dewan pembina seperti Bro Hari Apriansa selaku wakil ketua DPRD Kota Palembang. Itu ada Bro Rido mantan ketua Tidar Palembang sebelum saya gitu kan. Kemudian juga kami juga disupport oleh ketua Gerindra Kota Palembang, Bro Prima Salam, sekaligus wakil wali kota Palembang. Yang beliau selalu menekankan kalian harus semangat. Muda ya? Iya, dalam mengembangkan kreativitas anak muda di Kota Palembang ini, gitu kan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan, kata Bro Prima pada saat itu, menyemangati, membuat kami semangat gitu. Kemudian di tingkat Sumsel kami juga dikasih support semangat oleh seperti Bro Raden, yaitu wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian ada Sis Cici. Sis Cici itu adalah panutan kami di Sumatera Selatan ini, Tidar ini. Karena ya sekarang itu kan politik itu bukan sekedar tentang laki-laki. Iya. Ada orang mengatakan bahwa pemimpin itu harus laki-laki. Enggak. Beliau salah satu tokoh perempuan kan? Tokoh perempuan di Sumatera Selatan. Sis Kartika Sendaradesi. Selain dia tokoh perempuan, dia juga sebagai panutan kami di Tidar Sesumsel ini. Untuk menjadi tolak ukur kami
untuk melaksanakan apa tugas kami masing-masing ke depan. Itu Bro Ipal. Semangat dari mereka itulah yang membuat kami semangat, dan halangan-halangan itu menjadi obat buat kami gitu. Di sisi lain ya, kami juga mendapatkan semangat dari teman-teman anak muda yang lain begitu, yang ayo dong Tidar ada program ini itu gitu kan. Itu yang kami semangat untuk selalu bagaimana hal-hal itu bisa kami jalankan. Jadi kesulitan bukan berarti ancaman berarti ya, bukan berarti menjadi penghambat Tidar untuk bergerak berarti ya. Iya. Dan juga didukung dengan seluruh senior. Iya. Berarti senior yang mungkin duduk di Partai Gerindra dan juga sudah menduduki di jabatan-jabatannya masing-masing itu berangkat dari Tidar kah atau memang gimana itu, Bro? Iya. Atau dia berangkat dari pernah menjadi kader Tidar kah atau memang gimana itu? Ya. Saya partai itu kan bukan sekedar Tidar. Iya. Begitu. Dan kaderisasi juga tidak seluruhnya tidak. Tapi memang benar bahwa Tidar sebagai salah satu tonggak awal kaderisasi Gerindra di Indonesia begitu. Tapi senior kami ya, mungkin dia bukan dari Tidar, tapi mungkin dia kalau di Gerindra itu ada namanya Gerindra Masa Depan, GMD namanya. Itu Gerindra Masa Depan. Iya, itu kaderisasinya dari situ. Iya. Jadi, tapi salah satunya ya Tidar ini yang menjadi wadah awal untuk generasi-generasi penerus itu berkembang gitu. Yang sekarang ini banyak generasi-generasi Tidar itu juga sudah menjadi tokoh-tokoh baik di daerah maupun di nasional. Iya. Gitu. Jadi memang kaderisasi Tidar ini mungkin salah satu pengkaderan yang baik karena dengan Tidar, di kader Tidar, dan dia sudah berada di tempat-tempat yang mungkin menurut mereka adalah tujuan atau titik tujuan mereka, begitu kan? Benar. Pesan Bro Arkana untuk anak-anak pemuda-pemuda Kota Palembang ini apa, dan apa sih harapan Bro Arkana untuk pemuda-pemuda Palembang ini? Ya, harapan kami dari Tidar itu ya untuk kader-kader atau mungkin ya anak-anak muda di seluruh Kota Palembang tetap selalu tingkatkan ilmu pengetahuan, terus belajar gitu kan, gali kreativitas kalian gitu, soft skill begitu, agar kelebihan kalian itu menjadi guna bagi bangsa dan negara Indonesia, khususnya Kota Palembang. Dan kami di Tidar ini datang dan hadir sebagai wadah untuk pengembangan kreativitas anak muda tersebut, Bro Ripal. Oleh karena itu, kami melalui podcast ini mengajak seluruh anak-anak muda di Kota Palembang untuk bergabung bersama kami di Tidar, Tunas Indonesia Raya. Salam Lima Cinta. Luar biasa. Oke, sangat beruntung sekali ya kita dihadiri oleh narasumber Ketua Tidar Kota Palembang, yaitu Bro Arkana Gumaira. Oke. Baik, terima kasih kepada Bro Arkana sudah menyempatkan waktunya untuk datang menjadi narasumber kita di podcast Lentera Demokrasi. Untuk penonton, semua para pemuda di Kota Palembang pun di Indonesia yang menonton ini, jangan lupa subscribe dan komen, dan jangan lupa like. Oke, ketemu lagi dengan kita Lentera Demokrasi.